Halo gengs, kembali lagi di IOG House. Pada kesempatan kali ini agak sedikit berbeda nih dari kesempatan-kesempatan sebelumnya. Karena di video kali ini gue dedikasikan khusus untuk seseorang yang sangat spesial, yaitu partner gue yang bernama Siti Khairunnisa. Nah, jadi dia itu akan berulang tahun ke-23. Nah, sebetulnya akhirnya ini gue lagi banyak kerjaan. Cuma momen banyak kerjaan ini gue manfaatkan juga nih untuk ngomong ke dia kalau gue lagi ada project video nih, yang sebetulnya project video tersebut adalah untuk dia, ya kan. Nah, di video kali ini gue gak akan sendiri aja nih, karena gue akan dibantu oleh beberapa teman dekatnya dari partner gue. Jadi gue akan memberikan beberapa pertanyaan ke mereka yang kemudian mereka akan jawab, dan gue meminta mereka untuk memberikan beberapa wish di hari ulang tahunnya partner gue ini. Nah, gimana jawaban dari teman-teman dekatnya dia? Yuk kita saksiin aja. Hai Nica. Halo Cae. Hai Nisa. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama gue Lisa. Hey yo. Hai Cae. Halo, gue Faza. Halo, assalamualaikum. Aku Bella Almira, teman sekolahnya Nisa waktu di Manfaat Jakarta. Kita pernah satu boarding, pernah satu kamar juga. Hai, gue Caroline. Hai Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Cek. Hai, halo, assalamualaikum. Gue Via. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nih gue Ipil. Halo Cek. Assalamualaikum Cae. Ya ampun, apa kabar Cae? Sumpah kangen banget sama Cae. Kenapa bisa ada di video ini? Karena pacar lu tercinta yang minta kita semua buat bikin ini. Jadi gue diminta cowok lu buat bikin video ini dan menjawab pertanyaan yang udah dia list. Itu banyak, lumayan ya. Kenapa gue bisa ada di video ini? Awalnya gue diminta tolong Fauzi buat ikutan ngasih selamat ulang tahun ke lu. Kenapa gue ada di video ini? Karena diminta sama Fauzi untuk bikin video buat Cae. Karena gue termasuk salah satu sahabat Cae di Vicalizion. Kenapa aku bisa ada di video ini? Karena aku mau memberikan kesan di hari ulang tahun kamu. Enggak deh, aku disuruh sama Pak Uji. Kenapa gue bisa ada di video ini? Karena pertama, ya karena cewek mau ulang tahun. Kedua, karena dimintain Fauzi. Tau gak sih, Cak, lu ulang tahun tuh 13 Juni ya. Ini Fauzi udah mintain kita-kita. Itu tuh kayak H-1 bulan lebih coba. Dia tuh udah ngechat kita tuh dari pertengahan Mei kayaknya tuh. Apa awal-awal Mei ya? Buat bikin video kayak gini. Kira lo niat banget coba. The power of love kali itu, Cak. Jadi aku ada di video ini karena memang there's so much things that I want to say to you, khususnya di hari yang spesial ini. Dan kebetulan aku juga diajak sama pacarnya Cae. Gue juga nggak tahu kenapa, tapi gue bersyukur bisa jadi bagian dari video spesial ini. Karena di DM Fauzi disuruh bikin video ini. Terus mungkin karena ya pasti gara-gara Vicalizion sih. Jadinya gue di DM Fauzi dan disuruh bikin video ini. Kenapa gue bisa ada di video ini? Karena mungkin gue merupakan salah satu orang yang cukup berarti di hidupnya Cae. Begitupun sebaliknya. Dan kali ini gue mau mengungkapkan sesuatu khusus di hari spesial sahabat gue, yaitu Cae. Aku bisa ada di video ini karena Ican. Kenapa gue ada di video ini? Karena hari ini adalah hari yang luar biasa buat Poce. Oke, kenapa aku bisa ada di video ini? Jelas lah ya, karena aku adalah anggota Vicalizion. Nah, hari ini Caeku ulang tahun. Kapan sih pertama kali ketemu Cae? Di boarding, gue nggak tahu tanggal berapa, hari apa, yang pasti kita pertama kali ketemu di boarding.
Jadi awal gue ketemu Cahaya itu adalah di SMP kelas 2. Itu ada di kelas 8 SH ya. Awal gue ketemu Nisa itu waktu orientasi kampus di Bekasi. Pastinya awal-awal boarding. Pertama kali ketemu Cahaya itu waktu kita kuliah bareng dan asrama bareng. Jadi awal-awal tuh aku kurang ngeh kalau ada makhluk bernama Siti Haronisa. Cuman karena kamu suka berbeda sendiri, aku jadi makin sering lihat kamu. Pertama kali ketemu Cahaya itu kapan ya? Pertama kali ketemu Cahaya tuh sebenarnya masuk SMP sih. Masuk SMP tuh udah ketemu Cahaya, cuman ya nggak kenal banget karena kita beda kelas kan. Gue di kelas Fatahillah, dia di kelas lain, gue lupa apa. Ya jadi kayak asal tahu aja kayak gue nggak yang ngobrol panjang gitu enggak. Jadi kalau misal kita cerita ya, kenal sama Cahaya itu pertamanya pasti dari boarding. Karena kan kita memang satu boarding, jadi dari situlah kita saling mengenal. Pertama kali itu waktu kuliah di D4 Kebidanan, kita satu kamar di asrama, bahkan tempat tidur kita sebelahan. Jadi aku sama Cahaya udah bedmate, udah roommate, udah 4 tahun. Nah, pastinya di boarding sih, tapi lupa kapan pertama kali banget gitu menatap Nisa gitu. Lupa. Pokoknya di boarding. Pertama kali ketemu sama Cahaya itu pas lagi PKKMB atau pranya gitu, lagi isoma, lagi sholat, dan gue gak bawa mukena. Akhirnya gue minjem gitu sama orang, dan orang itu Cahaya. Dan itu pertama kali gue kenal sama Cahaya, minjem mukena. Awal aja udah nyusahin minjem ya. Kenal sama Chani waktu masih super peak. Kapan pertama kali gue ketemu Cahaya itu waktu masuk ke asrama. Hari pertama itu kebetulan gue satu kamar sama Cahaya. Terus kebetulan juga gue satu kasur sama dia. Jadi kan kasurnya tingkat gitu. Gue di bawah, si Cahaya di atas. Disitulah kita ketemu pertama kali. Kamu ingat gak, Ceh? Pertama kali kenal itu pas gara-gara di boarding aku sekamar sama Kalisa sama Zia. Karena kamu sahabatnya Zia, akhirnya kamu sering main kamar aku. Terus kita jadi berteman. Terus karena Ola teman aku, terus Mother kamarnya di seberang aku, terus akhirnya lah kita membentuk koalisi, yaitu Vikalizion. Ya kan? Mother? Jadi awal pertama kali ketemu sama Cahaya itu pas masuk kuliah, terutama pas di asramanya. Ya, jadi awalnya itu si Cahaya kasurnya di atas, terus dia sering pindah kasur di bawah sama IPU. Nah, dimana di situ kasurnya si Cahaya di samping kasurnya Olin, lalu samping Olin kasur aku. Jadilah kita 3 kasur bawah bersaudara. Terus kita juga kalau misalnya mau mandi selalu bareng bertiga, dimana kita tiap pagi tuh suka ganti-gantian, entah Cahaya ngambilin ember aku sama Olin, kadang Olin ngambilin ember aku sama Cahaya, atau aku dan sebaliknya. Dan terus kita itu bangun paling siang, dan sampai kamar mandi itu sepi. Sejak kapan kita jadi deket banget? Sejak gue tetanggaan sama kamarnya Zia, Lisa, Vira, dan lo sahabatnya Zia. Akhirnya kita sering main bareng, terus sering inep-inepan bareng secara yang sama-sama kita ketahui Cahaya tidak pernah betah tidur di kamarnya sendiri. Kenapa kita jadi deket? Gue juga nggak tahu. Kita pernah bahas sebelumnya, terakhir pas ketemu kita deket tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba deket aja. Karena sekelas 2 kali ya kan, di kelas 8 sama kelas 9 gitu. Terus karena kita punya tes humor yang sama kali ya, jadi kita tuh senyambung itu sampai sekarang. Kenapa gue bisa deket sama Nisa? Itu karena gue sama Nisa rumahnya deket di daerah Tangerang yang kampusnya di Bekasi. Waktu itu kan gue pertama kali sekamar sama Zia dan Vira. Terus pas Zia lagi bersihin lemari karena baru pertama kali datang ke boarding kan, terus si Cahaya ikut karena Cahaya itu teman SD-nya Zia. Nah semenjak itu jadinya dia sering main di kamar, terus sering ngobrol sama gue, bercanda-bercanda. Terus jadinya gue, Vira sama Zia
ngobrol-ngobrol tuh bertiga, terus nginep bareng, terus di depan kamar kan ada kamarnya Ninis, terus Ninis juga ikut nimbrung, jadi kita bikin kelompok gitu Vikalizion. Terus Ola juga karena temen SD-nya Vira, jadi kita berenam deh bikin grup namanya Vikalizion. Terus mulai pertama kali diresmiin gitu November atau Oktober gitu, tanggal 20-an. Semenjak kita satu kamar bareng di roommates, kita jadi makin dekat dan makin kenal satu sama lain. Gue nggak tahu ya awal mulai kenapa bisa deket, ya karena emang jumlah murid di kelasnya itu emang dikit, jadi kayak circle-nya makin sempit. Cuman karena kita juga gue kan dulu kan naik angkot ya kalau pulang, nah dia juga naik angkot, nah kita satu arah jadi sering pulang bareng kayak gitu-gitu. Terus juga tempat duduk kita juga bareng, terus ikut ekskul bareng juga deh kayaknya, atau gue lupa sebenarnya, serius. Cuman ya akhirnya ya udah deket gitu aja, jadi kayak sering keluar bareng di luar jam sekolah ya. Terus begitu kelas 9 ini kayak makin intens lagi pertemanannya, karena kita kayak join satu grup belajar bareng gitu. Kita belajar sama Pak Arno buat persiapan UN gitu, jadi kayak setiap minggu pasti kita ketemu buat belajar bareng. Akhirnya kayak kita makin intens. Nah karena itu kan kayak di penghujung akhir waktu SMP kita kan, nah itu kebawa sampai SMA. Nah SMA tuh juga kayak masih suka ngobrol bareng, suka ketemuan bareng, hangout bareng, sampai kayak kuliah. Kalau misal gue lagi nggak di Surabaya, lagi balik ke Jakarta atau kayak gimana ya nyempetin buat ketemuan bareng kayak gitu deh. Kalau untuk deket itu mulai deket ketika kita satu kamar. Nah waktu satu kamar itu kasur aku sama Cae tuh sama, jadi kita sebelahan kalau tidur. Kita suka cerita, walaupun Cae itu orangnya suka pindah-pindah tempat, tapi keseringan dia di kasur yang punya dia gitu, karena kan di kasur dia ada perlaknya. Jadi kalau dia tidur di tempat lain suka bahaya guys. Sorry, bukan buka kartu. Ya sejak ngobrol di kasur gitu sebelum tidur, sering cerita-cerita. Awalnya ngerasa, pikirku apa Cahaya sombong ya, soalnya Cahaya itu anaknya kayak anak kekinian gitu, anak gaul Jakarta gitu, anak gaul man lah ya. Tapi ternyata dia nggak kayak gitu, dia orangnya baik dan gesrek juga. Sejak kita ngobrol, jadi waktu itu kayak kan dulu tuh gue deketnya sama Vira, terus lama-lama deket sama Ninis, terus lama-lama deket sama Lisa, terus Lisa deket sama Nisa, terus Nisa suka bawa Zia, terus suka ngumpul di kamar gitu, jadi di kamar boarding, jadinya sering ngobrol di situ dan makin lama makin deket, terus lama-lama bikin geng, inget nggak? Terus waktu itu kita juga sekamar di boarding, jadinya makin deket. Kita itu deket semenjak di asrama, karena gue satu kamar sama dia di Alamanda. Jadi awalnya gue deket sama si Atika dulu, terus lama-kelamaan deket sama Cahaya juga. Ya udah gitu, jadi kan di asrama 24/5 bareng-bareng terus. Ya udah gue jadi makin deket sama Cahaya. Jadi apa-apa kita ngapa-ngapain tuh bareng. Kecuali mandi, karena dia kebo abis. Bangun selalu siang, jadi nggak pernah gue tungguin mandinya. Deketnya sih sekitar kelas 5 SD gitu, karena kita sama-sama di Pertama kali dinas sebagai mahasiswa kebidanan. Pertama kali dinas itu gue kebetulan satu tim sama Cae di salah satu rumah sakit di Tangerang. Di situ kita satu ruangan, satu kamar juga, ngerjain tugas bareng. Jadi kebayanglah pertama kali turun dinas, turun lahan langsung ke rumah sakit, bingungnya kayak apa. Jadi kita tahu satu sama lain rasanya susah senangnya itu. Wow banget. Kapan jadi deket banget? Kayaknya ya emang karena di boarding ya, Terus kita juga sekelas. Kayaknya kalau ditanya kapan banget, aku juga nggak tahu kapan banget. Kayaknya emang sejalannya waktu kita tuh semakin dekat,
entah kenapa kita juga deket. Awalnya berenam itu sama Sipa, Afifah, Atika, Olin, Cae, itu juga entah gimana deketnya. Dan kita sekamar berenam itu pernah di akhir-akhir semester. Dan situ kita makin dekat, makin kompak, makin care satu sama lain. Pokoknya disitu kita dapat banget keluarganya, kangen. Kenapa kalian mau jadi sahabatnya Nisa? Karena gue nggak punya alasan sih buat nggak mau jadi sahabat lo, anjay, nggak bercanda. Menurut gue sahabat itu kita harus cari orang yang baik, bukan cuma baik sih, lebih ke orang solehah buat bikin diri gue makin bener gitu. Kenapa mau jadi sahabat lo? Aduh, sebenarnya kayaknya kita udah cukup sampai sini. Gak ada yang canda. Ya karena kita bisa ngetawain sesuatu tanpa kita ngomong, ngerti gak sih? Kayak kita ngeliat sesuatu nih, terus kita tiba-tiba kelihatan, terus kita bisa ketawa, jadi kita kayak punya koneksi gitu. Lucu gak sih? Kenapa gue bisa jadi sahabatnya Nisa? Gue awalnya nggak tahu, awalnya kayak cuma deket-deket biasa, sampai dibilang kayak sahabatan ya karena rumah kita deket, satu, kedua kita sekampus, kita seasrama juga, kayak ngapa-ngapain bareng, ngerjain tugas bareng, terus mau makan bareng, sampai ada kakak kelas yang nanya, kenapa lu sama Nisa kayak biji? Ya gue nggak tahu kak, emang kita kayak gini, kita deket gitu loh. Kayak ya gue juga gak nyangka, oh iya ternyata gue emang deket banget sama Nisa gitu. Karena Nisa itu orangnya easy going, terus ceria, terus suka mencairkan suasana gitu, orangnya humble, bisa mengerti perasaan teman-temannya juga, terus membawa aura positif. Jadi kalau ada dia tuh bawaannya kita berhusnuzon terus deh sama siapapun yang kita lagi pusingin masalah nih, dia datang, dia mencarikan suasana banget, terus suka ngasih saran yang bijak, yang dewasa. Kenapa mau jadi sahabatnya Cae? Karena Cae itu orangnya gokil banget, mood booster bagi orang-orang sekeliling dia. Jadi dia tuh membawa lingkungan dia tuh kayak ceria banget gitu buat orang-orang di sekelilingnya dia. Jadi kalau nggak ada Cae itu rasanya kayak ada yang kurang gitu. Kenapa mau jadi sahabatnya Cae? Karena dia orangnya fun banget sih, kayak sangat fun, friendly, baik, suportif juga, orangnya enak, kayak ya baik deh pokoknya. Kalau sahabatan, temenan itu sama siapa aja, selama orang itu baik, bisa dipercaya, terus saling mengerti, dan nggak egois masing-masing, itu apa ya, insya Allah akan awet sih. Jadi nggak ada alasan untuk nggak bersahabat sama Cae, dan alasan untuk bersahabat sama Cae pun sangat banyak. Karena memang orangnya tuh baik. Kenapa mau jadi sahabatnya Cae? Ya karena dia itu Cae, karena dia itu Siti Cairunisa, dan aku suka semua tentang dia. Kenapa kalian mau jadi sahabatnya Nisa? Gimana ya? Harus ya dimau-mauin, gak ada yang Ca. Kenapa ya? Karena Cae itu 2000 years later. Apa ya, asik aja sih orangnya, terus nggak baperan nggak ya, nggak terlalu baperan deh, pokoknya asik aja gitu, ngelawak mulu. Kenapa gue mau jadi sahabatnya Cae? Kenapa ya? Karena dia itu orangnya baik, terus pengertian, itu sih yang paling gue acungin jempol. Dia pengertian banget sama teman-temannya dan setia kawan, dan dia akan selalu ada untuk sahabatnya gitu. Apa ya? Mau deket karena kesusahan jiwa. Kenapa mau sahabatan sama Cae? Emang harus pakai alasan ya? Kenapa mau jadi sahabatnya Cae? Bingung juga ya kalau ditanya kenapa mau jadi sahabatan ya. Nggak ada alasannya sih. Kayak emang udah takdir mempertemukan kita, dan akhirnya kita menjadi bersahabat. Semoga kamu tidak menyesal menjadi sahabat aku, Cae. Kenapa sih kita mau sahabatan sama Cae? Cae itu orangnya baik banget, terus dia care sama temen, dia juga legowo, terkadang dia lebih dewasa, terus yang
penting sih dia tuh selalu ceria. Oke. Hal apa yang kalian rasa Nisa banget? Nisa tuh orangnya cheerful abis. Yang menurut gue yang lo banget itu adalah lo suka bikin kata-kata lo sendiri, kayak bikin kalimat-kalimat aneh, nyeleneh, terus kayak menjijikan gitu ya kan. Apalagi kalau nyanyi lagu Elsa itu gue udah males banget. Terus hal apa yang kalian rasa Nisa banget? Nisa tuh orangnya suka cerita ya. Kalau cerita sama Nisa bye-bye dah, bisa sampai pagi, bisa besoknya lu pasti ngantuk nih di kelas. Hal apa yang kalian rasa Nisa banget? Kalau lagi ketawa sama lagi ngomong sih, dia kayak suaranya tuh kayak sosok imut-imut gitu deh, tapi emang beneran imut sih. Terus apa ya? Pokoknya ciri khas Nisa banget tuh kalau lagi ketawa, lagi ngobrol, lagi bercanda. Hal apa yang dirasa Cahaya banget itu, Cahaya itu anaknya kreatif dan bakatnya banyak, bisa nyanyi, bisa main musik. Jadi kalau misalnya dia udah memunculkan satu ide kreatif, niscaya ide itu akan jadi yang cemerlang gitu. Kalau misalnya denger Cae itu orangnya kayak gimana, yang paling melekat banget sih, dia orangnya kocak sih. Bener-bener kayak salah satu mood buster. Orang kalau misalnya orang lagi sedih terus ngeliat dia kayak bertingkah sesuatu, kayak bener kayak jadi nggak tahu, moodnya jadi bagus lagi. Hal yang gue rasa Cae banget itu, Cae itu orangnya dominan. Dia juga disukai banyak orang dan dia tuh bisa bikin orang nyaman kalau cerita sama dia. Jadi kalau orang ngobrol cerita sama Cae itu pasti tuh panjang dan lama banget. Karena apa? Karena ya senyaman itu gitu loh. Tuh. Terus dia juga bertanggung jawab kalau dikasih tugas. Dan dia nggak bertele-tele. Dia tuh orangnya nyantai tapi pasti gitu. Oh iya, dan satu hal lagi yang khas dari dia itu cara jalannya sih. Cara jalannya dia tuh khas banget gitu. Hal apa yang kalian rasa Nisa banget? Apa ya, suka nutupin sesuatu gitu, tapi kayak dari gelagatnya tuh kelihatan gitu, lu nutupin sesuatu. Gue jadinya nih orang pasti ada sesuatu dan gue nggak dikasih tahu. Gue tuh pernah kesel gara-gara kayak gitu loh, Ca, tapi gue lupa pas apa, udah lama banget itu sih. Jadi dia tuh suka nutupin sesuatu tapi gerak-geriknya kelihatan banget gitu loh. Terus kayak misalkan lihat dari HP terus dia langsung kayak panik gitu. Terus hal apa yang Cahaya banget? Apa ya? Pokoknya modis. Terus gue sering minjem baju-baju sama dia atau kerudung atau minta saran segala macem. Itu Cahaya banget. Terus kalau presentasi juga kayaknya nggak afdol kalau moderatornya bukan dia gitu. Nica. Apa yang gue rasa Nisa banget itu dia talkatif banget anjir. Dia suka begadang, entah main gitar, nyanyi-nyanyi, ngomong, curhat, cerita-cerita yang belum tentu itu penting sampai subuh dong. Hal yang rasa Cahaya banget, ngompol. Maaf ya Ceh, aku gak tahu nih, Fauzi udah tahu belum? Enggak bercanda. Yang Cahaya banget, 2,000 years later. bidan. Apa ya? Apaan sih aku? Udah lah, lanjut aja. Dan modis itu Cahaya banget. Kesan sama sahabatan sama Nisa itu banyak banget. Dari ketawa-ketawa gak jelas, mainin deodoran gue lari-larian, ilerin seragam gue di siang hari, sampai melakukan sesuatu di kasur gue tuh udah pernah. Tapi gak cuma ketawa-ketawa aja sih, menurut gue lo tuh bisa banget jadi sahabat yang baik untuk sharing, untuk tukar pikiran, ataupun nangisin hidup gue yang sangat tidak bermakna itu. Tapi menurut gue lo sangat pendengar yang sangat baik. Terus kesan gue sama sahabatan sama lo tuh ya happy banget. Lo tuh anaknya ceria gitu deh. Kita kayak, karena gue juga bikin lo happy ya kan? Iya dong.
Terus kesan selama sahabatan sama Nisa. Nisa itu orang yang baik. Nisa itu pemberi penyaran yang baik, cepet gampang deket sama orang, humble juga, easy going juga. Pokoknya the best banget deh dia. Kesan selama sahabatan sama Nisa banyak banget ya kesannya. Dia tuh orangnya bener-bener sangat mengerti perasaan-perasaan temennya. Terus misalnya lagi bad mood nih ya, ada temennya lagi bad mood, terus dia datang tuh kayak kenapa, cerita, terus bisa ngasih, suportif banget orangnya, bisa ngasih saran dengan bijak, dengan baik. Kesan selama sahabatan sama Cae, senang, merasa beruntung bisa kenal sama Cae. Dan Cae itu selalu jadi diri dia padanya, dan kalau udah jadi sahabat Cae itu bisa berbagi senang, sedih, terus kayak gokil banget, dibawa santai aja gitu kehidupan kita. Kesan selama sahabatan sama Cae gimana ya? Orangnya tadi gue udah bilang sih, kayak suportif, baik banget, dan bener-bener orang gigih banget loh. Dia tuh dari semenjak SMP dia tuh udah netapin cita-citanya tuh pengen jadi bidan, dan sampai sekarang dia tuh ya dia udah kuliah kebidanan, terus masih lanjut profesi, dan one step closer buat jadi bidan beneran. Jadi kayak bener-bener gigih banget gitu loh dari apa yang dia impikan pada saat dia masih SMP sampai sekarang tuh bener-bener kewujud. Iri banget sih kayak gitu. Kesannya selama ini sih ya memang Cae itu orangnya humoris dan dia bisa mengisi keadaan. Jadi seru aja gitu, karena dia memang orang itu suka ngomong dan suka bertingkah, dan ulahnya itu kadang-kadang suka ngangenin. Ini jujur loh ya, no peres, dan jangan GR kalau Cae denger ini. Kesan selama sahabatan sama Cae itu pastinya happy dan seneng, bersyukur bisa deket sama Cae. Dan hari-hari gue tuh di kuliah jadi semakin berarti, Ca, karena ada elu. Dan makasih ya, Ca, karena kita udah bisa deket selama ini, atas kebersamaan kita selama ini. Thank you banget, Ca. Semoga kita bisa bonding terus sampai tua nanti ya. Kesan selama sahabatan sama Nisa. Sahabat sama Nisa itu orangnya nggak mau ribet, maksudnya ngikut aja gitu, gampang, easy going. Terus ya selama curhat sama Cae juga tuh orangnya suka nanggepinnya tuh enak gitu, nggak ngasal, nggak kayak gue dater. Kesannya ambiar tapi bijak sih. Kesan jadi sahabatnya Cae itu, kalau kalian udah kenal deket sama Cae, pasti dia orangnya asik banget, nyaman banget. Yang tadi gue bilang, talkatif. Jadi orang yang deket sama dia itu merasa nyaman sama dia. Dia juga stylish, cantik luar dalam. Terus dia juga punya banyak ide-ide brilian yang tiba-tiba muncul, ting, kayak lampu gitu di atas palanya. Dia sosok pemimpin yang mengayomi banget sih, jago gitar. Tapi gue nyerah deh kalau lu nyanyi, Cae. Kesan selama sahabatan sama Cae. Cae itu orangnya easy going banget. Tapi kalau dari luar, kalau misalkan dalamnya, kalau orang nggak kenal banget, ya kelihatannya ini orang santuy banget sih gitu. Tapi kalau udah kenal dalamnya, ya sebenarnya sama aja sih, dia apa aja juga dipikirin. Orangnya royal, baik ya pastilah, nggak mungkin ya mau bersahabat sama orang jahat. Aku sih nggak pernah menyesal ya bersahabat sama Cae. Semoga Cae juga nggak menyesal bersahabat dengan aku ya, Cae. Dan kesan sahabatan sama Cae itu orangnya fleksibel. Jadi dia tuh kalau udah mager bisa mager banget, tapi kalau dia rajinnya nggak ketolongan. Dan dia tuh sering banget micu orang lain. Kalau micu orang lain, apalagi untuk belajar. Jadi dia suka memancing kita buat, ayo geng belajar, ayo belajar.
tapi sering juga memicu kita untuk tidur siang yuk guys, tidur siang, terutama tidur siang sih. Happy birthday Cahe, semoga panjang umur, selalu sehat, diberikan keberkahan, semoga pendidikannya cepat selesai, pasangannya juga cepat selesai pendidikannya biar tujuan yang baik yang sama-sama kita harapin semoga cepat terlaksana, selalu dikelilingin orang-orang baik dan selalu jadi Cahe yang gue kenal selama ini. Selamat ulang tahun yang ke-23. Akhirnya kita sama. Semoga panjang umur, sehat selalu, karir lo bagus, terus nanti lo pokoknya selalu dilindungi sama Allah, rezekinya lancar, jodohnya gimana ya? Jodohnya semoga ini adalah pilihan lo yang tepat, menjadi yang pertama dan yang terakhir buat lo. Pokoknya kalau dia ngapa-ngapain, ngapa-ngapain lo harus lapor sama gue, padahal dia nonton juga video ini. Udah amat. Terus gue mau ngucapin selamat ulang tahun ya Nis, semoga panjang umur, sehat selalu di umur lo yang ke-23 ini, semoga mimpi-mimpi lo tuh tercapai. Terus langgeng sama Fauzi cepetan gak lu nikahin Nisa, nanti dia keburu diambil orang. Pokoknya yang terbaik buat Nisa. Selamat ulang tahun, barokallahu fi umri. Semoga keberkahan, kebahagiaan, kesehatan selalu meliputi Cahe dan keluarga. Terus semoga panjang umur dalam taat, makin solehah, tercapai cita-citanya dengan mudah, dilancarkan segala hajat baiknya. Semoga jadi bidan yang amanah, yang bisa menolong semua ibu-ibu di luar sana, termasuk kita nanti. Yeay. Semoga Cahe juga selalu dilimpahkan kebahagiaan, semoga makin ceria, selalu bisa ada buat kita. Terus pokoknya yang terbaik buat Cahe. Ucapan buat Cahe, happy birthday buat Cahe, semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan segala rezekinya, kita bisa lulus bareng, bisa sukses bareng, jadi kebanggaan orang tua. Semoga sama Fauzi bisa langgeng dan cepat-cepat diseriusin, amin. Happy birthday Ca, selamat ulang tahun ke-23. Semoga lo jadi makin bermanfaat buat keluarga lo, buat teman-teman lo, buat masyarakat juga, dengan menjadi bidan yang baik. Semoga apa yang lo impikan akan terwujud dalam perjodohan. Semoga orang yang lo doakan tiap malam adalah orang yang benar-benar jodoh lo. Nah, ini hari yang spesial untuk Cahe, ulang tahun Cahe yang ke-23. Aku berdoa semoga Cahe bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi wanita yang soleha seperti kata Umi Abi, bisa dapat jodoh yang terbaik sesuai keinginan Cahe. Semoga Allah lancarkan, ya Allah, amin. Karena katanya sih udah saling cocok ya kan. Terus doaku lagi semoga rezekinya Cahe lancar dan kita bisa temenan sampai kapanpun. Happy birthday ya Ca, sukses terus, sehat terus, sukses buat studinya, karir, rezeki, jodoh, dan selalu jadi kebanggaan orang tua dan kebanggaan kita semua. Happy birthday buat Cahe, semoga panjang umur dalam taat, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, terus didekatkan jodoh yang terbaik, terus kerjaannya lancar, pokoknya pendidikannya lancar, sukses buat Cahe. Selamat ulang tahun buat Cahe, semoga apapun yang terbaik doanya untuk Cahe. Yang penting sehat, panjang umur, pokoknya itu aja yang penting, sehat terus Cahe dan keluarganya. Sukses buat karirnya, buat kuliahnya, juga langgeng sama pacarnya, sama doinya gitu.
semoga cepat dihalalkan, amin, insya Allah. Happiest birthday Chani. Semoga keberkahan, kebahagiaan, kesuksesan mendapat ridho Allah. Semakin tuwir, semakin pandai menaruh sesuatu pada tempatnya. Semoga Allah beri waktu yang tepat untuk menyempurnakan separuh ibadah. Happy birthday buat Cae. Makasih banget buat tante yang udah mengandung Cae yang sangat atraktif di dalam rahim tante. Lu tahu sendirilah ceritanya. Semoga selalu jadi kebanggaan keluarga, bisa punya klinik sendiri yang holistic care, terus bisa jadi ketua IBI gak nih, Cek? Amin. Dan juga langgeng terus sama Gigi kamu ya. Nanti kalau jadi undang-undang gue jangan lupa. Dan jadi bidan yang sesuai hati kamu dan juga mengamalkan ilmu yang udah lu dapat selama ini. Semoga berkah ya, Cek. Happy birthday! Happy birthday, Cai. Happy birthday. Semoga panjang umur, sehat selalu. Pokoknya yang terbaik-baik untuk Cai. Aku bantu aminin, amin. Oke? Sukses semuanya. Termasuk jodoh. Hehe. Karena aku mau jadi bridesmaid. Hari ini Cai ulang tahun. Yes, selamat bertambah umur Cai. Semoga sehat selalu dan menjadi lebih baik lagi. Cepat lulus bidan profesinya dan menjadi bidan yang profesional. Tuh, sehat-sehat juga untuk keluarga Cai. Oh ya, satu lagi. Semoga langgeng sama Fauzinya dan semoga dimudahkan sama Allah niat baik kalian. Dan kayak itu aja, dan semoga kita cepat ketemu. Satu kata buat Cai, cheerful banget ya, pokoknya positive vibes banget sih menurut gue. Oke, segitu aja kali ya. Happy birthday to you, semoga kita cepat ketemu abis corona biar bisa photoshoot lagi ala-ala, atau cuman sekedar nge-mall bareng atau nginep dan sleep over semalaman. Bye Nisa, assalamualaikum. Ya udah, pokoknya satu kata buat lo itu araknya humoris sih. Gitu aja. Dah, selamat ulang tahun, Cak. Jangan lupa traktir gue. Satu kata buat Nisa, lo nyebelin tapi gue sayang elu. Oke, bye Nisa. Sekali lagi selamat ulang tahun ya. Satu kata buat Nisa, kalau satu kalimat I love you, kalau satu kata the best. Yaudah gitu aja ya. Selamat ulang tahun sekali lagi buat sahabat aku yang paling gemayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata buat Cae, gokil. Semoga bisa selalu jadi diri Cae apa adanya dan menjadi mood booster bagi orang-orang di sekitar Cae. Bye-bye. Satu kata buat Cae. Satu kata apa ya? Satu kata apa ya? 2,000 years later. Nggak tahu gue kalau satu kata. Smart deh. Cae is smart. Mungkin udah gitu aja videonya kali ini. Happy birthday, Ca. Ya. Terakhir satu kata buat kamu. Kayaknya nggak ada deh. Kalau satu kata doang tuh nggak cukup. Sorry. Kalau dari aku gitu aja. Pokoknya aku seneng banget bisa kenal sama kamu. Dan semoga kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum. Satu kata buat Cae, sarangheyo, thank you, annyeong. Satu kata buat Nisa, hati-hati ya, Ca. Itu 3 kata, hati-hati. Nggak pakai spasi, jadi satu kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata buat Cae, banyak maunya ya. Nggak ada lo nggak rame. Asik, nggak ada lo nggak rame. Pokoknya gue nggak mau satu kata. Itu aja. Sorry kalau gue kepanjangan ngomongnya. Itu aja. Bye. Satu kata buat Chani, rame. Bye. Satu kata buat Cae,
adorable. You are so adorable. Mungkin itu aja dari gue. Allah bless you, Ce. Bye. Langsung kirim. Satu kata buat Cai, love. I love. Love banget buat Cai. Terus ya udah gitu aja. BTW videonya udah lebih, oh my god. Dah. Satu kata buat Cahe, sarang ya. Semoga kita cepat ketemu ya, semuanya bisa main lagi. Dan semoga kalian bisa datang ke acara resepsi aku. Oh iya, ada satu lagi Cahe. Ada salam sayang dari Yutun buat Onti C. Onti Mitch. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Subscribe juga ke channel ini untuk menunjukkan dukungan kalian, gratis loh. Oh iya, nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video baru kita. Nah, tadi udah lihat kan jawaban-jawaban dari teman dekatnya dia. Banyak hal yang sebetulnya unexpected dan interesting sebetulnya. Dari jawaban-jawaban mereka pun menunjukkan kalau teman-teman dekatnya itu sangat sayang kepada partner gue, sangat supportive juga gitu kan. Karena itu yang sangat dibutuhkan dari seorang sahabat. Nah, pasti tadi nyangka udah selesai kan videonya. Sebenarnya enggak. Ini masih ada lanjutannya nih. Tadi kan udah teman-teman dekatnya dia udah ngucapin selamat ulang tahunnya, udah memberikan wish-wishnya. Nah, di bagian kali ini gue sendiri yang mengucapkan ulang tahun. Oke, jadi selamat ulang tahun kepada partner gue Siti Indonesia yang ke-23. Semoga panjang umur dan di umur sekarang makin berkah, makin cantik, makin soleha. Semua urusannya, kuliahnya, karirnya, pekerjaannya, apapun itu dipermudah, dilancarkan, mendapatkan keridhaan Allah yang sebanyak-banyak dan sebesar-besarnya, makin berbakti kepada orang tua, bisa menjadi kebanggaan papa mama, bisa menjadi role model yang baik untuk adiknya, bisa makin dewasa lagi, makin bisa ngontrol emosinya, makin jago skill masak, skill musiknya yang aku sendiri harus banyak belajar sih sama kamu, bisa menjadi manfaat bagi orang banyak, bagi sekeliling kamu, bagi lingkungan kamu. Semua cita-cita yang diinginkan dapat tercapai, bisa menjadi calon istri yang idaman, dan yang terpenting adalah bisa menjadi individu yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Semoga di ulang tahun ke-23 ini cukup meaningful untuk kamu. Sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-23. Love you.